Halo kawan semua, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengapa masyarakat Aceh butuh untuk bersiap dan untuk berhati-hati untuk masalah corona. Aceh memiliki masalah dalam menghadapi corona di 4 aspek. Yang pertama adalah masalah cara kita beragama, cara kita menanggapi agama. Yang kedua adalah sosial, ketiga budaya, dan keempat kita tidak mempercayai tentang fast. Ada beberapa pendapat di masyarakat Aceh mengenai bagaimana menyikapi corona ini. Yang pertama, kita hanya bertawakal. Yang kedua, kita berikhtiar dan bertawakal. Dan banyaknya masyarakat yang memahami bahwa ini adalah takdir dan hanya perlu bertawakal, ini membuat rentan. Dalam agama, yang salah satu pendapat lain yang juga menurut saya adalah pendapat yang benar, bahwa semuanya harus diikhtiarkan dan juga bertawakal setelah berikhtiar. Kita mengambil kasus bahwa di mana di Malaysia pernah terjadi suatu kasus ketika mereka berkumpul bersama-sama. Lalu apa yang terjadi? Mereka terkena penyakit di masjid yang mereka mengharapkan kebaikan dari hal tersebut. Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk membahayakan diri sendiri. Justru Islam menganjurkan kita untuk menjauhi penyakit-penyakit. Ada suatu riwayat di mana Nabi mengatakan, jauhilah penyakit seperti engkau menjauhi singa. Dan bagaimana bisa kita menyikapi penyakit corona ini? Hanya dengan bertawakal. Kalau terjadi sesuatu, gempa bumi, bencana, musibah, termasuk wabah penyakit, maka kita tetap ada langkah antisipasi, ikhtiar. Itulah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habiskan takutmu untuk Allah sehingga tidak tersisa lagi untuk makhluk Allah. Pada umumnya masyarakat Aceh terlalu mempedulikan pengaruh dari luar masyarakat yang tidak dianggap sebagai suatu prioritas. Dan sayangnya hal ini juga berpengaruh pada corona. Masyarakat Aceh kurang mempedulikan keadaan corona ini sehingga membahayakan kita semua. Budaya masyarakat Aceh yang lebih mengenal raja, lebih mengenal obat-obatan tradisional dan mempercayai hal itu sebuah keyakinan bahwa itu akan menyembuhkan, dan kurang dalam memahami apa itu penyakit corona dan bagaimana penyebarannya. Ini menyebabkan tensi resiko dalam penyebaran di Aceh itu sangat luas. Kawan-kawan semua yang peduli dengan Aceh, dengan keluarga kalian, dengan orang-orang yang kalian kasihi, teman, sahabat, siapapun itu, jika kalian betul-betul peduli dengan mereka, ayo kita mulai dari social distancing, imun higienis, apapun yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan orang di sekitar kita, menjaga mereka dari bahaya virus. Memang virus ini tidak menyerang anak-anak muda, tetapi kalian memiliki keluarga, kalian punya orang-orang yang rentan terhadap penyakit ini. Dan jika memang hal ini terus berlanjut, maka bisa saya sampaikan bahwa kita punya krisis dalam etika, kita punya krisis dalam kepedulian, dan masyarakat kita butuh ditegaskan. Sayangnya hal ini harus saya sampaikan karena jika tidak ditegaskan bahwa banyak resiko, banyak orang tidak memahami bahwa apapun yang kita lakukan itu punya resiko, dan ketika resiko itu terjadi, bahkan pemimpin Indonesia sendiri mungkin saja tidak mampu menanggapinya, dan mungkin saja bahkan presiden kita pun bisa terkena penyakit ini. Banyak pemimpin dunia yang sudah mengatakan dengan tegas, dengan bahasa yang bukan lagi secara formal, karena mereka sudah takut dan memahami bahwa kondisi ini bukan main-main. Mereka menegaskan, menarik orang-orang dari tempat-tempat mereka bermain, atau mengeluarkan kata-kata yang seharusnya tidak disampaikan oleh politisi. Kita tahu bagaimana mereka berlakukan, karena apa?
karena mereka tahu bagaimana dampak negatifnya, karena mereka memiliki semua data yang mereka dapat memperkirakan dampak ke depan. Hari ini kita butuh persiapan. Maker kalian bisa melakukan suatu hal untuk kejadian ini. Yang pertama, mungkin mengingatkan orang-orang sekitar kita, ataupun mengingatkan keluarga kita, ataupun orang-orang kita kasih, orang-orang terdekat kita, keluarga, sanak saudara, siapapun itu. Kalian pasti bisa melakukan suatu hal kecil. Banyak perkataan bahwa dulu bangsa kita berperang melawan penjajah melalui perang senjata, dan saat ini kan cuma butuh rebahan. Ya, memang hanya rebahan, tapi kita butuh beraksi lebih. Kita bisa berbahan, tapi kawan-kawan kita belum tentu bisa. Sangat disayangkan saat ini rebahan pun menjadi hal yang sulit dilakukan oleh masyarakat kita. Ya, mungkin kurangnya fasilitas kita dalam hiburan, dalam memenuhi hiburan kita di rumah masing-masing, itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi saat ini berbeda. Kita butuh untuk menjaga diri di rumah, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Camkan dalam diri kalian bahwa kita bisa melakukan suatu hal di mana hal itu sangat mudah, tapi memiliki arti yang sangat besar bagi orang lain. Bagi orang-orang yang tidak bisa keluar rumah, kita menurunkan potensi mereka untuk terkena. Terdapat orang-orang yang melakukan pekerjaan untuk menghidupi keluarga mereka, dan mereka terpaksa keluar. Tapi dengan banyaknya orang-orang yang sebenarnya bisa mampu menghasilkan keuangan sendiri, keluarga mereka mampu, mereka malah keluar. Ada beberapa saran yang saya ingin sampaikan kepada kalian semua. Yang pertama, kita bisa melakukan inisiatif lockdown, yang dimana kita bisa menjaga kampung kita sendiri dari orang yang keluar masuk dari daerah kita. Di sini sangat efektif. Kenapa? Karena ini adalah lingkup terkecil. Memang dalam struktur pemerintahan, desa adalah satu lembaga pemerintahan terkecil di desa, dan di situ kita mampu dalam sama-sama bergotong royong untuk memberhentikan akses keluar masuk di sana, atau memperhatikan siapa saja yang masuk dan mendata siapa saja yang keluar dan masuk. Aceh sudah beberapa kampung yang melakukan hal ini, seperti Lampaseh, Stui, dan juga Lambung di Ulele. Ini adalah data yang saya dapatkan dari teman-teman, dan mungkin ini bisa kita contoh di kampung-kampung lainnya, mungkin di Aceh, Banda Aceh, atau di tempat lain seperti Lok Sumawe, di Langsa, di Medan, dimanapun itu, Sumatera, kita bisa melakukan hal itu. Dan ini tidak perlu menggunakan satu kebijakan pemerintah. Kita cuma butuh melakukan penyadaran bagi masyarakat kita sendiri. Memang aku pribadi tidak bisa berbuat banyak karena aku bukan pemegang kebijakan, tapi kalian yang punya informasi atau punya hubungan pada orang-orang yang memiliki kebijakan mungkin bisa menyarankan hal tersebut. Jika pencegahan hari ini tidak bisa dilakukan, maka mungkin penyesalan yang bisa. Itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.